Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Erin Aryani Brosur Bakti, mahasiswi Politeknik Negeri Medan dari kelas AKP 7B dengan NIM 1805151035. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang resiko fraud. Pertama, kita akan membahas mengapa manusia melakukan fraud. 3 alasan mengapa orang melakukan fraud secara sederhana disajikan dalam bentuk segitiga atau fraud triangle. Alasan pertama, mereka menghadapi tekanan yang luar biasa atau pressure. Maka organisasi harus mencari jalan keluarnya. Salah satunya adalah pada tahap rekrutmen pegawai melalui wawancara dan pemeriksaan latar belakang, melihat kemungkinan berulangnya tekanan serupa di kemudian hari. Alasan kedua, perceived opportunity atau adanya peluang untuk melakukan fraud. Sistem pengendalian internal yang andal, pelaksanaan yang cermat dan tidak dapat disuap, dan auditor internal yang awas dan tidak dapat disuap adalah contoh-contoh untuk menekan opportunity. Alasan ketiga, rationalization atau pembenaran. Hal ini berhubungan dengan penerapan etika, pengetahuan mengenai hal yang baik dan jahat. 5 alasan digambarkan dalam bentuk segi 5 atau fraud pentagon. 3 pertama sama dengan fraud triangle dengan sedikit tambahan yaitu arrogance, mencerminkan sikap dirut atau CEO dengan kecenderungan be ego, bullying attitude, dan takut kehilangan kedudukan. Yang kedua, competence, kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Resiko fraud. Semua organisasi mempunyai resiko ancaman fraud. Fraud yang besar meruntuhkan seluruh organisasi, kerugian investasi yang masif, biaya hukum yang signifikan, penahanan dan selanjutnya pemencaraan tokoh kunci, dan hilangnya kepercayaan terhadap pasar-pasar modal dunia. Perilaku fraud berdampak negatif terhadap reputasi, brand produk atau jasa dari perusahaan itu, dan image atau citra banyak organisasi atau profesi secara global. Dampak lainnya adalah reaksi pemerintah dan pembuat undang-undang dengan menerbitkan undang-undang dengan kewajiban hukum. Fraud dan fraudry. Fraud adalah perbuatan yang dirancang untuk menipu satu atau beberapa orang yang berakibat si korban menderita kerugian dan si pelaku memperoleh keuntungan. Laporan dan terbitan-terbitan lain dari Association of Certified Fraud Examiners menyajikan rumpun fraud dalam bentuk pohon yang disebut fraud tree. Jenis-jenis fraud suatu perusahaan terdiri dari yang pertama, manipulasi laporan keuangan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, penjarahan aset. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur dan dihitung. Dan yang ketiga, korupsi. Jenis fraud ini paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integrasinya masih dipertanyakan. Fraud, waste, dan abuse. Fraud, waste, dan abuse adalah istilah yang dipergunakan dalam audit pemerintahan atau sektor publik di Amerika Serikat. Definisi dari fraud yaitu penipuan untuk keuntungan berupa uang atau keuntungan pribadi. Fraud termasuk memutarbalikkan fakta, membuat keterangan palsu, atau menyembunyikan informasi. Yang kedua, waste. Waste adalah pengeluaran secara sembarangan, salah urus, atau penghamburan sumber daya yang merugikan atau berpotensi merugikan pemerintah. Waste juga berupa pengeluaran biaya yang tidak perlu yang disebabkan oleh praktik-praktik, sistem, atau pengendalian yang tidak efisien atau tidak efektif. Yang ketiga, abuse, yaitu pemakaian yang berlebih-lebihan atau menggunakan sesuatu dengan cara yang bertentangan secara alami atau melawan hukum untuk tujuan dimaksud. Selanjutnya, kita akan membahas penanganan fraud oleh fungsi audit internal. Prinsip yang pertama,
Sebagian bagian dari struktur tata kelola organisasi, program pengelolaan risiko fraud seharusnya ada, termasuk kebijakan tertulis untuk menyampaikan harapan dewan dan manajemen senior mengenai pengelolaan risiko fraud. Prinsip yang kedua, paparan risiko fraud selayaknya dinilai secara berkala oleh organisasi untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang perlu dicegah oleh organisasi. Prinsip yang ketiga, teknik pencegahan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang mengandung risiko utama terjadinya fraud seharusnya dibuat untuk menghindari dampaknya terhadap organisasi. Prinsip yang keempat, teknik-teknik pendeteksian seharusnya dibuat untuk mengungkapkan terjadinya fraud ketika cara-cara preventif gagal mencegah risiko yang sudah terjadi. Dan prinsip yang kelima, proses pelaporan ada untuk menampung masukan tentang fraud yang berpotensi terjadi untuk membantu memastikan fraud bisa ditangani tepat waktu. Tata kelola risiko fraud. Proses tata kelola yang efektif merupakan landasan manajemen risiko fraud. Dewan harus memastikan bahwa praktik-praktik tata kelolanya memperlihatkan tone of the top sebagai wujud kepemimpinan dalam manajemen risiko fraud. Manajemen benar-benar melaksanakan kebijakan yang mendorong perilaku etikal, termasuk proses penanganan pegawai, pelanggan, vendor, dan pihak ketiga lainnya, ketika standar-standar tersebut dilanggar. Untuk itu, Dewan perlu mengangkat seorang eksekutif untuk bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan manajemen risiko fraud dan melaporkannya kepada Dewan. Hal-hal yang seharusnya dicantumkan dalam program manajemen risiko fraud. Yang pertama, peran dan tanggung jawab. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga, kesadaran mengenai fraud. Yang keempat, proses penegasan. Yang kelima, pengungkapan tentang adanya benturan kepentingan. Yang keenam, penilaian mengenai risiko fraud. Yang ketujuh, prosedur pelaporan dan perlindungan saksi peniup fluid. Yang kedelapan, proses investigasi. Yang kesembilan, tindakan perbaikan. Yang kesepuluh, asuransi mutu. Dan yang kesebelas, pemantauan terus-menerus. Penilaian risiko fraud. Penilaian yang struktur terhadap risiko fraud dibuat sesuai dengan ukuran, kompleksitas, jenis industri, dan sasaran organisasi, dilaksanakan dan dimutakhirkan secara berkala. Penilaian ini sekurang-kurangnya meliputi: pertama, identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko fraud yang efektif meliputi penilaian terhadap insentif, pressure, dan opportunities yang mendorong seseorang melakukan fraud. Yang kedua, penilaian mengenai kemungkinan atau probabilitas terjadinya dan berapa besar dampaknya. Dan yang ketiga, tanggapan terhadap risiko. Mencegah dan mendeteksi fraud. Mencegah dan mendeteksi fraud saling berkaitan tetapi berbeda konsep. Pencegahan meliputi kebijakan, prosedur, pelatihan, dan komunikasi yang berupaya menghentikan terjadinya fraud. Pendeteksian fraud memusatkan kegiatan atau teknik-teknik yang secara cepat dan tepat untuk mengetahui apakah fraud sudah terjadi atau sedang berlangsung. Salah satu hal kunci untuk mencegah fraud adalah mempromosikan kesadaran mengenai fraud dari tingkat dewan ke bawah yang meliputi seluruh organisasi termasuk pemahaman mengenai jenis-jenis fraud yang mungkin terjadi. Semua organisasi bisa menjadi sasaran fraud, namun tidak semua fraud dapat dicegah dan juga tidaklah cost efektif untuk mencoba mencegahnya. Investigasi dan tindakan perbaikan. Tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat memberikan kepastian mutlak bahwa fraud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Dewan harus memastikan adanya sistem yang secara tepat tanggap, kompeten dan rahasia menangani pertama, penelaahan atas kasus-kasus yang terjadi atau ada indikasi terjadi. Yang kedua, investigasi atas fraud yang diduga terjadi berdasarkan bukti-bukti sementara. Dan yang ketiga, penyelesaian masalah ketidakpatuhan dan tuduhan kemungkinan keterlibatan fraud. Untuk menangani risiko-risiko fraud dalam organisasi, 5 prinsip yang disebutkan tadi perlu untuk memastikan: 1. Adanya pengawasan yang tepat atas manajemen risiko fraud. Yang kedua, paparan terhadap fraud diidentifikasi dan dievaluasi. Yang ketiga, harus ada proses dan prosedur yang tepat untuk menangani paparan risiko.
Dan yang keempat, tuduhan terhadap fraud ditangani dan tindakan-tindakan perbaikan dilakukan secara tepat waktu. Anti-fraud strategi. Gambar di samping menunjukkan lingkaran di luar baling-baling yang merupakan lingkungan untuk berfungsinya baling-baling. Lingkungan ini terdiri atas 1. Legislation yang artinya harus ada aturan. Yang kedua, risk management atau pengelolaan risiko. Yang ketiga, corporate governance atau tata kelola korporasi yang baik. Dan yang keempat, ethical culture atau budaya organisasi yang menaati ketentuan-ketentuan etika dan aturan perilaku. Sekian penjelasan saya mengenai materi resiko fraud. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.